Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam santun, salam hormat dari kami Mursalin Gondrong tentunya. Pada malam hari ini kita akan menguak sebuah misteri di Desa Serikaton, SP 2B Kabupaten Waikanan. Tentunya menguak sebuah kisah atau sebuah misteri di sebuah tempat di gunungan bambu yang menurut warga sekitar di tempat ini ada satu sosok seorang makhluk siluman yang berupa buaya putih, dan seringkali terjadi penampakan sosok seorang wanita yang sering tertawa dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui kelanjutan dari kisah dari tempat ini, langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita pada malam hari ini, dengan beliau Mas Edi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, sehat Mas? Malam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Mas, sampean selaku narasumber tolong ceritakan sedikit tentang tempat yang malam hari ini akan kita adakan sebuah kisah atau untuk menguak sebuah misteri yang terdapat di tempat ini. Monggo ceritakan terlebih dahulu tentang tempat ini. Baik, di sini saya akan menceritakan sebuah misteri lah atau cerita masyarakat, khususnya masyarakat warga Serikaton, Pakuan Ratu, Waikanan. Jadi begini, menurut cerita masyarakat sini, di sini terdapat sesosok lah buaya putih atau sering juga disebut bajul. Bukan cuma itu, di sini juga sering terdapat atau gimana ya, sering menampakkan diri lah sesosok wanita. Di sini juga banyak orang-orang dari desa sini maupun luar desa sini yang sering mencari, katanya di sini ada sebuah bambu petuk atau pring petuk. Begitulah cerita masyarakat di sini. Untuk itu kami mengundang tim Mursalin Gondrong untuk menguak benar tidaknya sebuah cerita masyarakat warga Serikaton sini. Begitulah tujuan kami mengundang tim Mursalin Gondrong ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Edi. Itulah sedikit cerita dari narasumber kita Mas Edi tentunya. Tentunya beliau adalah merupakan salah satu warga Serikaton. Kemudian kita berbincang dengan Mbah Iwan. Gimana Mbah untuk pembukaan aura di tempat ini? Kira-kira banyak aura positif atau banyak aura-aura negatif yang terdapat tempat ini, Mbah? Kalau di sekitar wilayah sini, setelah kita tadi buka untuk kita penelusuran malam hari ini, auranya yang paling dominan itu aura negatif. Sehingga tadi seperti hantaman hawa panas itu datang kan itu. Cuman tadi ini yang agak sedikit kita kehilangan momen tadi, di situ ada ini apa, sepasang mata merah itu. Begitu banyak penonton yang hadir datang ke sini, dia lari ke arah sana, Menuju ke bawah, Mbah. menuju ke bawah sana. Dan kita tadi mendengar suara rintihan atau sedikit ketawa di lumayan jauh dari sini. Mungkin hanya kita yang mendengar karena memang sangat jauh di situ arahnya. Nah, kalau yang dikatakan oleh masyarakat sini, kalau di sini ada bambu petuk, memang betul adanya. Cuman di tempatnya sebelah mana saya sendiri kurang paham. Cuman bambu petuk itu, kalau tadi saya ajak komunikasi, dia itu tadi cuman bunyikan suara tok 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 3 kali, 4 kali, sekitar 4 kali. Cuman dia itu hanya untuk, kalau untuk orang zaman dahulu seperti kentongan itu bunyinya, untuk mengumpulkan ya mungkin makhluk-makhluk gaib sekitar sini. Memang pusatnya di sini, tapi kita nanti perlu penelusuran lebih dalam lagi dengan kita menggunakan mediator nanti. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari narasumber kita Mas Edi, dan beliau Mbah Iwan, salah satu tokoh supernatural yang berada di Kabupaten Waikanan. Namun seperti apa kisah yang akan kita jelajahi pada malam hari ini? Cekidot, kita saksikan videonya dan kita lihat lokasinya, dan nanti akan kita hadirkan mediator dari tim Mursalin Gondrong. Aji.
Baiklah, kita sedikit melihat-lihat lokasi yang menurut warga sekitar ada sosok siluman yaitu bajul atau buaya putih di sedikit lokasi. Di sini banyak sekali kerumunan bambu. Lokasinya untuk orang negatif terasa sangat amat sangat hangat atau panas lah kita rasakan. Sebenarnya di lokasi ini di bawah sana itu terdapat sebuah jurang, namun kamera kami atau penerangan kami tidak sanggup untuk menangkap dalamnya jurang tersebut. Dan konon ceritanya di jurang tersebutlah sering terjadi sebuah penampakan yaitu bajul atau seekor buaya putih. Dan yang membuat saya penasaran, buaya putih ini sepertinya adalah dulunya ada yang memiliki, namun sepertinya sang pemilik ini mungkin tidak sanggup lagi untuk mengurusnya atau tak sanggup lagi untuk merawatnya, dan akhirnya ditinggalkan di tempat ini, dan akhirnya membuat geger warga sekitar. Dan menurut cerita masyarakat, di tempat ini juga banyak orang yang datang untuk menarik sebuah pusaka-pusaka yang terdapat di dalamnya. Namun pada malam hari ini nanti kalau kita memang diberikan akan kita tompo, kalau tidak diberikan ya wis arep piye meneh. Namun inilah sebuah misteri di Desa Srikaton, SP2B, Kabupaten Waikanan, Aceh. Baiklah, kita lihat di sebelah sana, sepertinya Mbah Iwan memulai untuk bermediumisasi dengan makhluk astral bersama dengan mediator kita. Kita lihat sejenak ke sana tentunya. Kita coba menghadirkan salah satu makhluk astral yang berada di tempat ini yang kita ke jasad mediator kita. Rupanya sudah mulai masuk. Kita akan coba ajak untuk berinteraksi. Dan di sebelah sana seperti ada mediator yang mulai kemasukan. Kita akan menghadirkan banyak makhluk astral di tempat ini. Itu Assalamualaikum, Wah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa berinteraksi, Wah. Bisa ngomong, Wah. Ora iso ngomong. Sampean sing manggon kene. Iya. Neng di tempatmu, Wah. Ngono kuwi. Nang bring-bringan. Ringan iki. Bring-bringan iki. Heeh. Sampean betuke apa, Wah? Moto ku abang, awak ireng. Awak ireng. Heeh. Gede dhuwur. Iya. Gondoruwo. Heeh. Gondoruwo. Iya. Kowe arep apa nang kene? Ini di sini sedikit menguak kisah menurut masyarakat. Nang kene sering terjadi sebuah penampakan. Ada buaya putih, benar atau tidak, Pak? Iya, enek nggone nang kono. Nang kono ngendi, Pak? Kono kae nang Blombangan kae. Nang isor. Iya. Bisa hadirkan ke sini, Pak? Ora iso. Ora iso. Ora iso. Teman sampean ada yang lain, Pak? Enek wong wedok nang kono. Nang wedok. Heeh. Bisa untuk dihadirkan? Ya iso. 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 Sampean ingin bercerita sesuatu tentang tempat ini, Pak? Baiklah, di sana terjadi sebuah masukan kembali. Sepertinya bisa terjadi sebuah kegaduhan astral di sini. Kesini, tarik ke sini. Itu yang masuk apa teman sampean, Pak? Iya. Ya. Ya. Awak dari dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai makhluk yang di sini, Wah. Apa bahasa
Assalamualaikum. Oh, iki buaya putih iki. Buaya putih. Ojo. Ojo. Ojo dicikok. Kamera. Apa yang ingin disampaikan kepada kami, Mbah? Sing sepasang iso dijukuk enggak, Mbah? Ojo dicikok. Tidak boleh diambil. Ojo. Sepertinya dua makhluk ini Mesti kuning iso, Mbak? bisa. Ojo dicikok. Ojo. Dan di sebelah sana kita lihat sosok buaya putih telah masuk ke jasad masaan. Tentunya kita akan ajak sedikit untuk berimaginasi sebelumnya memberontak. Baiklah, Parah. sampean bisa untuk keluar dulu dari jasad ini, Mbak. Iso. Boleh, kalau boleh keluar silakan sampean keluar dulu, nanti kita hadirkan kembali lagi, Mbak ya. Terima kasih atas infonya, monggo pulang dengan baik ke tempat asal sampean. Assalamualaikum, Mbak. Sampean benar buaya putih yang berada di sini, Mbak? Sini panggon. Di mana tepatnya, Mbak? Di kono kuwi. Nang ngisor kono. Iya. Sampean sosok buaya putih sing nang kene, Mbak. Piye, Mbak? Ono apa? Wis kabeh dijawab karo koncoku mau. Wis kabeh. Nang siji penjalukanku. Apa, Mbak? Aku njaluk endok siji wae. Jaluk ndok siji. Ndok pitik kampung tak bisa bali. Ndok betek kampung sanggo Bali. Ada telur kampung enggak di sini, Mas? Sepertinya buaya putih ini merasa kelaparan karena yang punya tidak bertanggung jawab untuk mengurusinya. Dia meminta satu telur dari ayam kampung. Kalau belum ada gimana ini, Bang? Iki disarati ngurusi nggone sing resik. Aja kaya ngene iki. Iki panggonku iki. Apa tempat ini kotor? Ganggu nek iki bersih. Berarti tempat ini kotor, Mbak. Kotor iki. Apa banyak orang yang sering datang ke sini, Mbak? Akeh wong teko rene, Mbak. Sering njaluk apa rata-rata, Mbak? Ora gelem ngurus. Wong sing teko-teko rene kira-kira ngopo, Mbak? Yo oke. Njaluk apa padha? Njaluk sing anak isane kene iki. Berarti nang kene bener akeh gamane, Mbak. Yo. Karena cerita masyarakat di sini banyak terdapat sebuah gaman-gaman atau pusaka, bener, Mbak? Aku njaluk ndake. Tentunya mediator ini meminta telur ayam kampung, tapi kita belum dapat memberikannya. Kalau kita ganti dengan yang lain gimana, Mbak, telur kampungnya? Titik sasar ki. Melas. Kadang ke sana agak kadang-kadang. Dokter golek ini wong-wong. Kalau kita malam hari ini meminta sedikit untuk mewujudkan satu pusaka yang berada di sini, bisa atau tidak, Pak? Tidak iso. Kenapa, Pak? Iki wis pengayuman wong kene. Ora diganggu. Berarti itu memang peninggalan untuk orang-orang warga Serikaton, Pak ya. Mendama. Kemudian sosok seorang wanita yang sering terlihat itu sebenarnya sosok apa itu, Pak? Kenal, Pak? Sosok seorang wanita yang sering terlihat itu sebenarnya sosok apa itu, Pak? Berjubah putih. Kuntilanak atau bukan itu, Pak? Kuntilanak atau kolong wewe? Kudu. Kemudian dari jenis-jenis apa itu, Pak? Hah?
Sundur bolong. Sundur bolong. Jadi makhluk astral sosok. Oh, sering dolan, Bang. Dolan emang dibangunin sampean. Nang ngisor kono joglangan. Jak ngopi. Jadi sosok wanita putih yang sering keluar adalah merupakan sosok kolong wewe. Ya, kalau kita bisa lihat secara kasat mata mungkin amat sangat seram. Kemudian kira-kira kalau untuk tempat pusakanya bisa tunjukkan tempatnya kepada kita, Mbak? Sedikit untuk membuktikan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar percaya bahwasanya di sini memang terdapat banyak pusaka, Mbak. Pusaka sih sebenarnya ora oke mungkin iki. Ono. Tapi kudu Dilestarikan ya, Mbak ya. Kemudian di sini konon ceritanya ada bambu petuk, Mbak. Bambu petuk. Itu benar adanya atau tidak, Mbak, atau hanya sekedar mitos? Ora ono kuwi. Bambu petuknya tidak ada. Berarti hanya sekedar mitos. Iya. Terus pernah ada orang yang dapat benda pusaka dari tempat ini atau tidak, Mbak? Ora ono. Orang, berarti belum ada yang pernah berhasil. Sing penting syarat iki mau syarat tinggone sing tenanan. Ditunggoni sing tenanan. Baiklah, itu sedikit pesan dari sosok makhluk astral yang masuk ke jasad Mas Aan untuk melestarikan sebuah tempat yang di sini digunakan untuk bersemayam salah satu makhluk astral, yaitu sosok seekor buaya putih. Tentunya ada beberapa pusaka yang menurut beliau tadi adalah panjernya dari orang-orang Serikaton yang menunggu di tempat ini agar supaya terjadi aman, damai, tentram. Dan tentunya mari kita budayakan dari pusaka-pusaka peninggalan-peninggalan dari leluhur kita. Oke, Mbak. Ada apa, Mbak? Suwiman. Kalau kita pulangkan dulu gimana, Mbak? Nanti kita hadirkan lagi, Mbak. Setelah telur kampungnya datang, Mbak. Pak Enton. Dinteni, Mbak. Pak Enton. Dinteni. Baiklah, makhluk asal ini belum mau pulang kalau belum mendapatkan syaratnya, yaitu 1 buah telur kampung. Bisa duduk sambil menunggu, bisa sedikit tunjukkan kepada kami tempat pusaka yang berada di tempat ini, Mbak. Bisa tunjukkan tempatnya, di mana tempat dari pusaka tersebut bersemayam. Tunjukkan saja arahnya mana. Arahnya kemana, Mbak? Ke bawah jurang sana. Di rumpunan bambu ini ada atau tidak, Mbak? Hah? Rumpunan bambu ke lho. Rumpunan bambu belah sana, yang bawah sana. Kalau yang di atas ini, di atas ini kosong. Jadi di bawah sana, Mbak ya. Kadang tinggi wong-wong lewat kuwi. Kadang wong itu ning ora pamit, buat kotoran. Baiklah, jadi pesan dari makhluk astral yang amat sangat bijak. Kalau kita berjalan dimanapun tempat, jangan meludah sembarangan, jangan kencing sembarangan, karena di mana tempat di situ ada makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. Otomatis kita harus berpamitan terlebih dahulu kepada makhluk-makhluk yang lain yang tidak kasat mata, sulit untuk dikeluarkan. Tidak duduk aja, Mbak. Bisa duduk, Bang. Duduk ngobrol ngopi mungkin. Bisa duduk atau ingin air kopi, Mbak? Tidak. Air bunga, dupa, tidak juga. Bisa duduk atau tidak, Mbak? Tidak bisa juga. Sosok apa ini, Mbak? Ini adalah salah satu sosok, yaitu yang kita cari-cari adalah seekor buaya putih yang bersemayam di tempat ini. Kemudian kalau menurut umur, sampai umur berapa tahun, Mbak? Ada 150 atau berapa ratus tahun, Mbak? Oh, 100 lebih tahun. Umurnya kurang lebih 100 lebih tahun dan telah bersemayam di tempat ini sendirian, Mbak. Kemudian di sini ada sosok Gondoruo yang bermata merah dan berdarah besar, itu benar adanya atau tidak, Mbak? Benar adanya. Kemudian sosok wanita putih itu pun benar adanya. Pusaka-pusaka di sini pun benar adanya. Corona enak ora? Mbak. Kayak corona enak ora?
Kalau kita ke sana bisa kita wujudkan, Mbah? Tidak bisa. Kalau untuk wabah penyakit yang saat ini masih populer di dunia nyata bisa sedikit diterangkan, Mbah? Tidak tahu. Waduh, kurang informasi demi satu ini ternyata pemirsa. Tentang virus corona pun beliau tidak tahu, sepertinya beliau amat sangat kolot. Gimana, Mbak? Di alam dunia nyata, Mbak, di alam manusia. Oh, gelap gulita. Alam manusia, Mbak. Kalau begitu, terima kasih atas informasinya, Mbak. Tentang tempat ini kita telah menguak sebuah kisah dari Desa Serikaton. Tentunya benar adanya apa yang dikatakan masyarakat. Baiklah, Mbak, terima kasih informasinya. Sampean boleh pulang dulu, nanti syaratnya akan saya tempatkan di tempat sampean tinggal, Mbak. Boleh pulang dulu, Mbak. Pulang dengan baik-baik, masuk dengan baik-baik, pulang dengan baik-baik, pulang ke tempat asal sampean. Orosah mampir-mampir dan tidak usah bersemayam di jasad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ya malaikatu jibril. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Allah. Jadi itulah sebuah kisah yang pada malam hari ini telah kita kuak, tentunya dengan beberapa mediator kita yang telah dimasuki sosok makhluk astral. Jadi benar adanya yang diceritakan oleh masyarakat sekitar bahwasanya di tempat ini ada sosok siluman buaya putih, kemudian gondorwo yang berbadan besar dan bermata merah, dan tentunya satu lagi sosok wanita misterius, yaitu adalah makhluk wanita. Kalau menurut mediator kita tadi adalah sosok kolong wewe yang mungkin kalau kita bisa lihat dalam dunia nyata amat sangat mengerikan, mukanya hancur, dan ya saya untuk menerangkannya sepertinya merinding karena amat sangat takut. Jadi itulah. Bagaimana Mbah Iwan? Kita bicara dengan Mbah Iwan dulu. Dengan tadi kerasukannya mediator kita ini, kira-kira bagaimana Mbah pendapat sampean? Ya, kalau pendapat dari saya pribadi setelah saya komunikasi dengan yang penunggu sini tadi, katanya di sini ada sepasang benda pusaka berbentuk besi kuning kalau kata Besi orang kuning. Jawa. Katanya nggak bisa diambil. Sebenarnya kalau memang ada kerelaan dari masyarakat sini ataupun warga sini, insya Allah bisa dihadirkan. Cuman memang kami komunikasi dengan penunggu sini tadi yang istilah masuk ke jasad mediator kami yang pertama itu, ya kami ajak komunikasi, dia pun bilang tidak boleh diambil karena memang ini mungkin dalam tanda kutip untuk menetralkan ataupun supaya warga masyarakat sini itu jauh dari bala, kan gitu. Jadi kembali lagi kepada pemirsa semua, kita boleh istilahnya sedikit meyakini bahwasanya alam gaib itu ada, memang betul adanya semacam itu menurut penelusuran kami, dan tapi kita tidak bisa sepenuhnya untuk harus mempercayainya sepenuhnya. Itu pesan dari kami. Baiklah, itu sedikit pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Mbah Iwan. Pada dasarnya kita sebagai umat manusia tentunya harus mempercayai dengan adanya alam gaib atau alam yang tidak kelihatan, karena pada dasarnya makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Sedikit telah kita kuak misteri di sebuah desa Serikaton, di kerumunan bambu yang konon ceritanya tadi telah kita kuak, sosok buaya putih, gondorwo, dan tentunya kolong wewe. Satu pesan moral dari kami kepada seluruh masyarakat tentunya untuk berhati-hati kembali tatkala kalian berjalan di suatu tempat, jangan meludah sembarangan, jangan kencing sembarangan, karena pada dasarnya ada makhluk hidup yang lain yang hidup di dunia ini. Ingat, satu pesan moral dari kami Mursalin Gondrong, ojo lali sholat lan sholawat. Sholat iku wajib, sholawat itu keramat. Baiklah, ojo lali di subscribe, like, komen sing apik-apik, di share nang konco-konco. Kalau ada tempat-tempat kalian yang menurut kalian itu mistis dan misterius, silahkan hubungi kami, komen di bawah. Jikalau ada izinnya, insya Allah tim Mursalin Gondrong akan hadir di tempat itu. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.